وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد قال بصدق صدق ويسر لك وعلى من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama adalah kita panjatkan puji puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam karunia kenikmatan baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang sehingga kita masih dapat berkumpul bermuanya dari mudah-mudahan seluruh ajaran dari pagi hingga sore hari ini baik yang wajib maupun yang sunnah ini tidak diperlukan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan bersama dengan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga kepada segala keluarganya, sahabatnya yang berada termasuk di dalam seluruh keluarga juga dengan Al-Fatihah dengan yang pertama kita ada untuk orang kita baik yang masih ada yang sudah biasa buat ulama guru kita wabil khusus buat hadir dan kepada sahabat mudah-mudahan ada semuanya dan yang buat semua berfungsi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh kita hadirin terutama saudara-saudara kita yang barangkali saat ini dalam keadaan sakit ada yang kembali ke rumah mudah-mudahan masalah Al-Fatihah Allah akan menjaga juga seperti sedia baik dan juga seluruh yang dikatakan para ulama para ulama Allah yang telah memberikan wakaf bintang serta suaranya demi berlangsungnya kejadian kita yang mudah-mudahan dapat kesehatan baik dan dilancarkan segala urusannya dimudahkan rezekinya Allah dari rezekinya Allah dan kemudian saudara-saudara Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita berdoa saya masih yang ada almarhum Pak Haji Abdul Zakar bin Bulan dan almarhumah Ibu Lurijah Arah binti Bulan dan almarhumah diterima yang besar yang kuasa yang punya diampunkan dosa segala kesalahan dan mudah-mudahan Allah jadi benar Allah yang dan juga buat proses berkeluarga berkesehatan baik lahir maupun batin dan juga usaha-usahanya Allah merahmati dunia dan menjadi masyarakat Allah rahmat dan berkenan saudara Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga sahabat yang diterima terus para donor, ibu-ibu, bapak, warga RT 010 baik yang terdata atau tidak dan sekitarnya yang telah memberikan takzir pada sore hari ini khususnya punya bapak yang sebelumnya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan baik lahir maupun batin dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya kemudian juga Allah yang bersedia rahmat keturunannya saudara-saudara mudah-mudahan juga takzir yang diberikan baik jemaah memang atau yang lainnya Allah catat sebagai amal yang sempurna yang senantiasa mengalir pahalanya ala hadiriya wa ala kulli min salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wa yanbaghi an natafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadrihi ilaika wa itlaihi alaika. Wa yanbaghi dan mesti kamu atau seyogianya an natafakkara fi ihatati, bahwa kamu memikirkan pada meliputinya ilmu Allah, bika kepadamu, wa nadrihi dan melihatnya, ilaika kepadamu, wa itlaihi dan mengetahuinya, alaika kepadamu. Bagaimana kita melihat ilmunya Allah yang begitu luas? Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki, dengan tentu dengan cara belajar. Kalau belajar ilmu itu tidak mudah dan juga tidak sulit, tapi ada yang sulit juga. Sebagaimana riwayat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab Nashaiul Ibad, nasihat penghuni dunia, itu belajarnya 40 tahun. Belajarnya karena disebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hajar itu artinya batu, keras. Beliau seorang yang keras. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan ilmu, supaya bisa mempunyai ilmu? Beliau pada orang-orang lagi ini melihatin warnanya musuh, kumel, gimana seperti orang musafir. Ada orang yang belajar bahasa Inggris melihatin gitu. Nah, kemudian dia lari ke suatu bukit, kemudian masuk ke dalam gua. Di situ dia melihat, ketika dia tidur di gua, melihat air yang menetes ke atas gua. Dari atas netes air ke bawah, banyak batu. Beliau melihat ilmu itu yang beliau pelajari selama 40 tahun mendalam dalam. Dia lihat air netes ke bawah. Itu lama-lama batunya dibunuh, saking kerasnya. Makanya dalam berat Ibnu Hajar Al-Asqalani julukannya Hajar yang batu yang keras. Jadi melihat batu borong emas, sih kita nggak bisa belajar. Batu saja cuma ketetesan air, karena sering ketetesannya tiap waktu, maka lama-lama jadi borong. Maka kita tidak bisa belajar. Itu 40 tahun belajar. Jadi kita melihat luasnya ilmu Allah dalam belajarnya. Wa qala ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tusawwisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan al-insan manusia, wa na'lamu dan mengetahui ma tuwaswisu apa yang dibisikkan nafsu oleh hatinya, wa nahnu aqrabu dan kami lebih dekat ilaihi kepadanya min hablil warid daripada urat lehernya. Itu ilmunya Allah. Dalam ini menurut ilmu tauhid disebut Allah itu tidak jauh, tidak dekat, tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita. Namanya ilmu tauhid. Seperti itu ya. Jadi apa yang akan terjadi kepada kita besok, sekarang, hari esok, waktu lusa, Allah tahu mengetahuinya. Beda dengan kita. Ya. Kita kan terbatas pengetahuannya. Makanya apa yang dibisikkan oleh hatinya Allah mengetahuinya. Kalau kita tidak cuma menerangkan saja. Ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Berfirman Allah, dan dialah Allah tempat bersamamu, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah kepada apa yang kamu kerjakan basiron, maha melihat. Sifat Allah kalau sudah 20 aliman maha tahu, basiron maha melihat, samian maha mendengar, al-hayat maha hidup. Dalam sifat wujud tidak sifat 20.
Luqman Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang sahabat, tukang mencari kayu bakar. Tapi kenapa namanya dia dalam Quran? Kenapa? Karena nasihatnya luar biasa. Jadi di mana saja Allah ada bersama kita. Dan wallahu bima ta'malun basir, dan Allah Maha melihat kepada apa yang kita kerjakan. Sampai wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ma fil ardi wa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Al-ayat ila akhir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Maha Samawati mengetahui apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa, tiada pembicaraan rahasia salasan antara tiga orang, illa huwa rabbihum, melainkan dialah yang tempatnya. Kalau kita berdua jalan manusia yang tidak setan, ya biasa begitu ya. Kalau kita berbicara jangan yang bertahu hanya kita berdua, yang ketiga Allah. Jadi Allah yang Maha mengetahui siapa yang menciptakan langit tanpa dia, siapa yang menciptakan bumi berlapis-lapis tanahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha luas ilmunya. Yang ini kita tafakur tentang ilmu Allah. Dalam kalau kita ini sifat 20 kita juga. Wala khamsatun, dan tiada pembicaraan antara 5 orang, illa huwa sadisuhum, melainkan yang kelimanya dialah dia, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza tafakkaru samaratuhu an tastahiya minallahi, dan tafakur ini buahnya ialah bahwa engkau merasa malu oleh Allah, ayyuraka, bila Allah melihat engkau, nahaka aw yakidaka, di tempat yang dilarang Allah, aw yakidaka, atau Allah kehilangan engkau, amarka, di tempat yang diperintahkan. Kita misalkan malu bahwa kita dilihat Allah, kita nggak ada di masjid nih, bahwa tempat ini dilarang lagi, misalkan tempat duduk, saya malu kepada Allah melihat kita, maksud begitu Pak, ya. Maksudnya kalau kita mengetahui ilmu Allah, maksudnya seperti itu tadi, ya. Kita malu kepada Allah bahwa Allah melihat kita kepada kita di tempat hiburan, di tempat juga di tempat berbicara, dan kita malu juga kalau kita tidak berada di tempat diperintahkan oleh mana, di masjid tidak ada, kita malu kepada Allah melihat kita. Maksudnya seperti itu kalau dijelaskan ini. Wa yabagi, dan seyogyanya anatafakara fi tafsirika fi ibadati maulaka wa ta'arudika li saqatihi bi ityanika ma'an gunahaka. Engkau berpikir dalam kelalaian engkau pada beribadah kepada Tuhan engkau, wa ta'arudika, dan memperlihatkan diri engkau, li saqatihi, kepada kemurkaan Allah, biityanika, dengan melakukan apa yang Allah telah melarangnya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan semua manusia, jin dan manusia, melainkan yang beribadah kepada Allah. Jadi kita harus malu kalau kita harus mengerti mana perintah, mana larangan, mana tugas hidup. Kita harus tahu tugas kita apa dalam kehidupan ini, karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan ditanya, kaki ditanya, mata ditanya, semua telinga ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus malu kepada Allah. Artinya tugas hidup kita sebagai manusia, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah bukan cuma sholat, baca Quran, mencari nafkah pun, membela keluarga, itu adalah salah satu ibadah. Kalau kita sholat terus, berzikir terus, tetapi keluarga kita sengsara, ya, kemudian sampai mereka kelaparan, kita akan terus
apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa abasan wa annakum ilaina la turja'un. Berfirman Allah Ta'ala, maka apakah kamu mengira bahwasanya sesungguhnya khalaqnakum, kami menciptakan kamu abasan, secara main-main saja, kata Allah, wa annakum, dan bahwa kamu ilaina la turja'un, kepada kami tidak akan dikembalikan. Jadi Allah jangan dikira kita diciptakan cuma main-main saja, tapi ada salah satu ayat Al-Quran yang kita protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang hilang disiksa Allah, kemudian bertanya, Allah kenapa kamu diciptakan kalau memang mau disiksa? Maka ada seperti itu bahasa Al-Quran. Tapi ini ayat Al-Quran, Allah menciptakan kita bukan main-main, ya. Karena kita akan dikembalikan kepada Allah. Suatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Makanya penciptaan Allah itu bukan main-main. Kita diciptakan untuk apa tadi? Pertama, untuk ibadah kepada Allah, ya. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai apakah yang telah memperdayakan kamu bi rabbika kepada Tuhan Al-Karim, yang engkau mendurhakai Tuhan yang Maha Pemurah. Wa qala ta'ala, berfirman Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja ila rabbikum, menuju Tuhan, kadhan, dengan bekerja keras, famulaqih, maka kamu pasti akan menerimanya. Maksudnya kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beribadah, ini loh hasil dari ibadah. Ini hasilnya kita ibadah. Bagaimana kalau kita bekerja di dunia kita keras, hasilnya kita begini. Kalau kita malas-malasan, ya hasilnya bisa sama. Wa hadza tafakkaru wa yajibu fi khawfika, dan tafakkur ini akan menambah dalam rasa takutmu minallahi, dari siksa Allah. Wa yahmiluka, dan akan mendorongmu ala lauhi nafsika, untuk mencela nafsumu, wa tawbihika, dan menegurnya, wa mujanabati tafsiri, dan menjauhi kelalaianmu, wa mulazamati tasmiri, dan menetapi kegiatan beribadah. Maksudnya tadi tafakkur yang Allah perintahkan tadi untuk ibadah, agar kita giat melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena kita akan ditanya seluruh hidup ini, ya. Jangan sampai kita telah, ya, untuk bertawakal kepada Allah, takut tentang perintah Allah, supaya mendorong kita agar giat dalam beribadah. Kemudian pagi dan sebagainya, anta tafakkur fi hadil hayatid dunya, yang tafakkur selanjutnya agar kamu tafakkur dalam kehidupan dunia ini, wa kasrati asghariha, dan banyak rintangannya, wa wabaliha, dan bahayanya, wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya, wa bil akhirati wa na'imaha wa dawamiha, dan kehidupan akhirat dan kenikmatannya dan kekalnya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Yang demikian itu Allah menjelaskan lakumul ayati, untuk kamu, tanda-tanda kekuasaannya, supaya kamu berpikir di dunia wal dan di akhirat. Ini tentang urusan dunia wal akhirah. Nanti ujungnya bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
kehidupan dunia wal akhirah, sedangkan kehidupan akhirat wa aqwa banyak lebih kekal dan lebih dahsyat. Makanya kalau orang kafir faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau orang kafir begitu bahasanya dalam Qur'annya. Mereka urusan dunia ini sebagai surga dalam dunia ini. Dan ibadah mereka, kebaikan mereka di dunia ini, misalkan kita punya kawan, punya bos orang Yahudi, orang Nasrani, baik kepada kita. Kalau misalkan hari dikasih tunjangan hari raya oleh mereka, dikasih hadiah, cuman kebaikan mereka di sini dijelaskan oleh Al-Quran bagaikan debu yang ditiup angin. Kenapa? Allah tidak menerima sebelum ada keimanan. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi di akhirat tidak ada apa-apa, cuma dapat pujian di dunia saja. Kalau mereka beriman dulu kepada Allah, baru jadi pahala di akhirat. Tapi orang muslim, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita maunya kebaikan dunia dan akhirat, bahasanya. Makanya akhirat itu lebih kekal dan lebih dahsyat. Asyhadu aku. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibun wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan sandagoro dan main-main saja. Itu dalam Quran, Pak. Ada yang menciptakan lagu dulu ya? Ada kan? Lagu siapa tuh, Pak? Jika ada ya, dunia ini kampung sandiwara ceritanya. Nah, ini di sini itu nyontek dalam Quran. Ya, ada lagunya. Wah, ini Al-Quran ini bukan hadis Nabi, bukan asal yang bersahabat ya. Tapi ini ayat Al-Quran yang terkait bahwa dunia itu adalah sendagoro atau main-main saja. Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya akhirat lah wil hayawan law kami namun, itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Karena kalau akhirat tidak ada takut, tidak ada celaka lagi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah dan dahsyat. Semuanya kehidupan akhir yang utama. Kalau dunia hanya sendagoro atau main-main saja. Karena seluruh aset yang ada di yang bernama hidup, yang bernama hayat, yang bernama hidup, semuanya akan mati. Semuanya akan meninggal dunia. Jangankan manusia tumbuh-tumbuh pun akan mati. Semua yang bernyawa akan mati. Wa hadza tafakkaru yusbiru laka zuhda fid dunya wa raghbata fil akhirah. Dan tafakkur ini akan membuahkan bagimu sifat zuhud dalam harta dunia, warobati, dan rasa cinta pada kehidupan akhirat. Jadi zuhud yang tadi, tafakkur yang tadi akan membuahkan zuhud kepada kita, rendah diri urusan dunia dan lebih mencintai pada urusan akhirat. Kira-kira ini mengerti nggak Pak yang dibahas ini, Pak? Masa tidak mengerti sih, sudah Allah ya. Insya Allah. Masalah mengerti, masalah tidak, urusan belakangan, yang penting duduk mengaji. Insya Allah dapat paham dan diampuni dosa kita bagi dosa yang sedang dilakukan di dalam kondisi. Selanjutnya yang terakhir, masih ada waktu ya. Sebentar lagi. Yang bagi anda tafakkaru fi nuzulil mauti wa husulil hasrati wa nadamati ba'dal fauti. Bahwa seyogianya agar kamu tafakkur fi nuzulil mauti, dalam hal datangnya kematian, wa husulil hasrati, dan hasilnya penyesalan, wa nadamati, dan kesedihan.
ba'dal mauti, sesudah luput dari amal kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemukan kamu. Kemudian turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia diceritakan kepada apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita meninggal, mau mati, walaupun kita lari, kalau sudah datang ajal kita tidak akan bisa mengelak. Faidah jaa ajalun la yastaqiru sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan kalau ajal sudah tiba. Walaupun kita lari, kalau sebelum lari ke dalam buah, tetap mati itu akan mengambil kita. Wa qala ta'ala, dan berdoa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Jika apabila datang kepada salah seorang dari mereka al-maut, kematian, qala rabbi irji'un, dia berkata, ya Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku ke dunia. Kalau datang kematian kepada seorang, mereka sesungguhnya minta dikembalikan sedikit dari dunia. Untuk apa? La'alli a'mala shalihan fima taraktum kalla inna kalimatun huwa qailuha, agar aku berbuat amal yang soleh fima taraktu, terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, innaha, sesungguhnya itu, kalimatun huwa qailuha, adalah perkataan yang diucapkan saja, tidak ada manfaatnya karena sudah terlafaz, seperti yang dilaksanakan oleh Fir'aun. Ketika sudah napas di tenggorokan hampir tenggelam, baru percaya kepada Tuhan Musa. Aku ini percaya kepada Tuhan Musa. Ya, baru ketika mau meninggal baru percaya. Jadi ketika sudah dipanggil sama, baru kita ngomong seperti itu. Cuman tidak kelihatan secara zahir, tapi Allah yang mengetahuinya, yang mendengarnya orang yang sedang sekarang. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu harta-hartamu, wa la auladukum, dan anak-anakmu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jangan sampai harta kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Harta termasuk anak-anak kita. Ya, kemudian maksud melalaikan apa? Ketika waktu maghrib kita masih sibuk dengan urusan dunia, masih nyuci mobil, nyuci motor, masih. Kenapa? Waktu itu waktu yang mustajab. Atau anak kita ketika kita mau melaksanakan ibadah, mau mendirikan sholat, mau jamaah, ada aja halangan dari anak nangis lah, ya. Anak rewel lah, kita dikirim kata mamanya, gini dulu pak, nanti juga sholat di belakang nggak apa-apa. Itu menghalangi kita dari mengingat Allah. Makanya janganlah anak-anakmu jadi musuhnya. Sampai ila qouli ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Faidatu hadza tafakkuri qasrul amali wa islahul amali wa iqdadul zadi fi yaumil ma'adi. Dan faidah tafakur ini ialah pendeknya angan-angan dan memperbanyak amal dan menyiapkan bekal untuk hari tempat